struktur sosial adalah pola hubungan yang teratur antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup posisi, peran, dan norma yang membentuk peraturan dalam interaksi sosial. Yang kedua, ada unsur struktur sosial. Yang pertama, ada status sosial. Kedudukan seseorang dalam masyarakat seperti status keluarga, kerjaan, atau pendidikan. Yang kedua, ada peran sosial. Tindakan atau perilaku yang diharapkan dari individu sesuai dengan statusnya. Misalnya, sebagai seorang siswa, tugasnya adalah belajar. Dan yang ketiga, ada kelompok sosial. Sekelompok individu yang memiliki kesamaan tertentu, seperti keluarga, kelompok kerja, atau komunitas. Di sini ada macam-macam status. Yang pertama ada ascribed status. Status yang diperoleh sejak lahir, seperti jenis kelamin atau etnis. Kedua, ada exit status, yaitu status yang diperoleh melalui usaha pribadi, seperti pendidikan atau pekerjaan. Ketiga, ada assignment status, status yang diberikan oleh pihak lain, seringkali secara formal, seperti status jabatan. Yang terakhir, ada faktor geografis dalam perbedaan sosial. Faktor geografis seperti letak wilayah dan kondisi lingkungan dapat mempengaruhi perbedaan sosial. Masyarakat di pedesaan dan perkotaan misalnya memiliki struktur sosial yang berbeda karena perbedaan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan teknologi. Ini juga menciptakan variasi dalam status sosial dan pola interaksi antar individu. Di sini saya akan menjelaskan diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah proses pembagian atau pengelompokan masyarakat ke dalam berbagai kategori ataupun golongan yang berbeda berdasarkan ciri-ciri tertentu tanpa adanya tingkatan hierarkis. Dalam diferensiasi sosial tidak ada yang dianggap lebih tinggi ataupun lebih rendah, karena kategori yang terbentuk didasarkan pada perbedaan ciri-ciri sosial seperti suku, agama, profesi, dan jenis kelamin. Ada beberapa bentuk diferensiasi sosial, antara lainnya yang pertama diferensiasi sosial berdasarkan etnis atau suku. Pengelompokan masyarakat berdasarkan latar belakang etnis atau suku yang berbeda, seperti suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, dan yang lainnya. Yang kedua, diferensiasi berdasarkan agama. Pembagian masyarakat berdasarkan perbedaan agama atau kepercayaan yang dianut, seperti agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Yang ketiga, diferensiasi berdasarkan profesi atau pekerjaan. Pengelompokan individu sesuai dengan jenis pekerjaan yang mereka jalani, seperti dokter, guru, petani, dan insinyur. Yang terakhir, ada diferensiasi berdasarkan jenis kelamin. Pengelompokan berdasarkan perbedaan biologis atau gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Diferensiasi sosial berbeda dengan stratifikasi sosial, karena dalam stratifikasi sosial terdapat hierarkis atau tingkatan seperti kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Sementara dalam diferensiasi sosial hanya ada perbedaan tanpa adanya perbedaan status ataupun tingkatan. Sini saya akan menjelaskan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan perbedaan status atau kedudukan, sehingga membentuk lapisan-lapisan sosial. Lapisan-lapisan ini berdasarkan pada faktor-faktor seperti kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan prestise. Dalam masyarakat, stratifikasi sosial mengatur hak, kewajiban, dan kesempatan bagi setiap individu atau kelompok, sehingga ada yang berada di posisi atas, tengah, dan bawah dalam hierarki sosial. Stratifikasi sosial bisa bersifat yang pertama tertutup, perpindahan posisi antar lapisan sulit untuk hampir tidak mungkin seperti dalam sistem kasta. Yang kedua, terbuka. Perpindahan posisi lebih mudah terjadi tergantung pada usaha individu, misalnya dalam sistem kelas sosial. Stratifikasi ini penting dalam memahami ketimpangan dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.